menyadarkan lalat bahwa dia itu belum berada di udara luar bukan mudah. Itu kerja keras. Apalagi kita lihat sekarang sudah semakin canggih ya, bahaya yang mengancam bangsa kita ini, rakyat kita, manusia Indonesia kita ini semakin besar. Ya dengan kejadian di Serpong itu tadi, masih untung kita. Orang Indonesia kan bahaya juga, untung nggak ya? Masih untung. Pipanya itu bukan pipa transmisi ya, pipa distribusi. Jadi artinya memang dari pengetahuan dia juga masih kurang. Baik, ya. Pak, tapi hari kita tanya, dari undang-undang yang ada sekarang, apa aja kekurangan menurut Pak Hendro? Kekurangan mulai dari naskah akademik, saya lihat bahwa sulit sekali kita membedakan antara hukum dengan intelijen. Aparat intelijen itu bukan aparat penegak hukum. Jadi kalau dia nangkep orang, bukan untuk dihukum. Gitu. Dan kenapa mesti dihukum orangnya belum berbuat apa-apa? Kan kita, intelijen itu bukan nangkep orang yang sudah berbuat, itu kerjaan polisi. Gitu. Dalam hal ini reserse. Intelijen itu yang saya minta dan pikirkan adalah legislator itu mengerti gitu, bahwa RUU intelijen itu adalah untuk melindungi intelijen di dalam tataran praktek operasi. Dalam operasi intelijen itu kita mendekati dengan cara cerdas dan lunak, tidak perlu dengan kasar apalagi nembak. Dia ini kan semua cuma daun-daun dari satu pohon terorisme kalau kita bikin satu model analitis. Yang salah itu kan akarnya, yaitu ideologi politiknya itu. Karena itu yang harus memperbaiki dan mematikan akar itu adalah tanahnya, yaitu masyarakat fundamentalis itu yang ditiadakan dengan cara deradikalisasi, bukan orang per orang deradikalisasi, masyarakat itulah susah ngomongnya. Apa intelijen bisa melakukan reradikalisasi itu? Itu nggak bisa. Yang bisa beliau ini yang mengerjakan ini dengan tangan-tangannya ya organisasi massa. Makanya tadi saya salamin Pak Ketua Umum, tadi saya bilang hebat Nusron. Jadi yang dilakukan intelijen dengan payung undang-undang yang akan datang itu maunya Pak Hendro? Begini. Di dalam suatu organisasi, kalau kita tahu itu ada organisasi, sekarang saya lihat organisasi udah ngacak. Sekarang ini termobilisasi saja pikiran untuk berbuat teror. Tidak perlu diwadahi. Kelihatannya begitu. Tapi ada juga yang masih diwadahi. Yang masih diwadahi ini kan kita tahu. Nggak ada intelijen nggak tahu. Cuman yang tidak tahu siapa yang mau ngebom. Dan kapan mau ngebom itu nggak tahu. Karena itu orang ini harus diambil pakai tanda kutip. Diambil ini kan perlu dipayungin oleh payung hukum. Orang yang diambil dia bukan untuk dihukum, orang dia belum berbuat apa-apa. Ya, dia tidak berbuat apa, tidak ada buktinya, tapi diambil. Ini yang kita approach, kita tanya, kamu tolong dong negara sama bangsa kamu, bangsa kita ini. Jangan sampai terbunuh mati kayak begini. Lalu siapa sebetulnya yang mau ngebom ini? Yang tahu dia. Dia lebih tahu, belum tentu juga tahu. Setelah kita ngomong begini, kita pulangin, udah kamu ke sana deh. Kamu kasih tahu saya kalau ada apa-apa yang kira-kira mencurigakan atau teman kamu mau ngebom, kamu kasih tahu. Mari kita jangan ngebom, begitu loh. Itu yang belum ada undang-undang. Undang-undangnya yang belum ada. Tapi kan para legislator bilang ini namanya penculikan. Ya susah kalau begitu, ya akan kecolongan terus. Bagaimana kita bisa memagari rumah supaya tikus nggak masuk? Nggak mungkin. Tikus tetap masuk. Gitu loh. Karena itu bagaimana caranya supaya tikus itu tidak masuk rumah? Sarang tikusnya yang dia acak-acak, begitu. Nah kita datang acak-acaknya bukan berarti tikusnya juga bunuhin, enggak, tikusnya dia ngomong. Tapi yang ngajak ngomong, beliau yang punya kekuatan, pemahaman nilai dasar yang begitu dalam, bisa. Pengalaman saya 4 hari bisa. Jadi dalam belum pernah Pak ya. Jadi begini ya, Pak Karni bilang berkali-kali jadi kepala Intel. Pak Karni, dari 10 orang, cuma 1 Pak, yang mengong, yang 9 sadar. Asal waktu kita menyadarkan diberi keleluasaan. Yang penting jangan melanggar HAM, jangan menyiksa, apalagi membunuh. Ajak ngomong. Yang ngomong jangan orang Intel, nggak ngerti dia. Yang ngomong ketua NU, ketua Muhammadiyah, ulama-ulama, pendeta, begitu. Baik pemirsa, jadi mudah-mudahan para DPR kita memang mendengar aspirasi
perlunya undang-undang intelijen itu apa. Dan saya kasih Pak Benyamin dulu. Pak Karni, awal tahun 50-an, pada saat aparatur kita masih sederhana dan kemampuan yang terbatas, dalam jangka waktu 10 hari, aparatur telah berhasil menggulung mereka yang menggranat Soekarno di Cikini. 10 hari, kurang dari 10 hari. Mengapa? Karena kita punya pejabat-pejabat yang handal. Sosro dan Nukup semua dari Kejaksaan Agung, Kepala Jawatan Reserse. Sulaiman Effendi, Kepala DPKN, Dinas Kependudukan. Kemudian juga saya kira Pak Hendro Priyono bisa membenarkan bahwa intel Angkatan Darat masih didominasi oleh kader sebagai kader-kader dari Zulkifli Lubis sebagai produk besar daripada intelijen. Apa yang kami harapkan adalah agar sekarang aparatur negara mampu dalam waktu yang singkat dan cepat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita. Itu saja. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Gini Pak Karni, jadi kalau saya mendengar apa yang disampaikan Pak Hendro dengan yang disampaikan oleh Pak Sarbay itu sangat berbeda. Kalau teroris-teroris itu didekati dengan kekerasan, tidak diajak bicara dari hati ke hati, itu sama saja memberantas korupsi, membasmi tikus, mengejar-ngejar tikusnya. Justru kadang-kadang kita digigit tikus, ya. Nah, satu. Kemudian kedua, ini teroris-teroris, teman-teman yang sampai melakukan kegiatan kekerasan dan sebagainya, karena sangat sedih, sangat kesal. Tadi Pak Safimir mengatakan, otaknya jadi rusak, tidak benar. Hatinya tidak benar, karena kita kalau melihat kejahatan, kemudian penegak hukumnya juga tidak melakukan penindakan yang benar, rekayasa dan sebagainya. Kadang-kadang kita habis pikir nggak bisa apa lagi yang harus kita lakukan kalau penegak hukumnya juga demikian. Nah, ini teroris sama dengan korupsi. Sarangnya, di mana berkembang biaknya, itu yang didekati. Jadi setuju dengan Pak Hendro? Betul. Oke, ada. Terima kasih Bang Karni. Setiap suatu kejadian di suatu negara tidak lepas dari pertumbuhan negara itu sendiri. Nah, di situ bekerja adalah politik hukum. Kenapa kita membandingkan negara ke negara lain? Katakanlah Singapura dan Malaysia. Tadi sudah dikatakan di sana tidak ada teroris. Tetapi politik hukum yang berlaku di sana memang melihat kepada stadium penyakit yang sedang berjalan di masyarakat. Kalau stadium penyakitnya kita mau berbicara, kita minta tokoh-tokoh agama menyadarkan, baik saja. Tetapi dalam stadium siaga 1 yang dinyatakan oleh Presiden, tidak ada cerita mendahulukan bapak-bapak tokoh agama kita. Bukan mereka tidak berbuat, tapi kenyataannya balik. Dari politik hukum kita, pertama harus mengadopsi apa yang dikeluhkan oleh Pak Ansaat, bahwa kita perlu satu aturan hukum yang jelas. Kalau ada latihan militer harus dinyatakan sebagai norma pidana. Kalau ada kegiatan-kegiatan pelajaran yang membuat bom harus atau mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya penyalahgunaan kewibawaan, dia harus dinyatakan sebagai pidana. Stadium ini kenapa perlu? Kita tidak mau mengikut seperti Malaysia ISA, ya, menggunakan undang. Tetapi dalam keadaan kita sekarang ini sudah dinyatakan dalam stadium 4 lanjut. Itu kita ambil sitir dari pendapat Presiden yang mengatakan kita dalam keadaan siaga 1, berarti keadaan 1 step lagi kita akan masuk ke keadaan darurat. Kita tidak bisa menyuntik dengan dosis pendekatan yang senyum-senyum, aturan hukum yang lembut-lembut. Kita di dalam setiap satu segmen harus kita memberikan dosis yang tepat. Artinya kita perlu menjalankan suatu aturan hukum yang lebih keras dan lebih tegas dengan aparatur yang berani. Oke, makasih. Gabriel. Ini menarik sebenarnya ketika Bapak Presiden Republik Indonesia menyatakan kita berada pada siaga 1. Mestinya pada saat yang sama juga ada urgensi untuk secepat-cepatnya menyelesaikan rancangan undang-undang untuk mengamandemen undang-undang anti-teroris itu, intelijen dan anti-teroris itu. Nah, ada catatan saya yang menarik mengenai undang-undang anti-teroris yang udah ada sekarang itu, bahwa dalam konsideransi yang merupakan tujuan dari undang-undang itu, rasio legisnya, yang merupakan jiwa dari undang-undang itu, anima legisnya, adalah 4 tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kan?
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini undang-undang yang sekarang ini Bapak Legislator tolong perhatikan, 4 tujuan ini, 4 rasio legis ini seringkali dilupakan dalam membuat satu produk undang-undang. Nah, ketika sebuah undang-undang ini, Bang Karni, undang-undang anti korupsi yang ada sekarang itu tidak bisa memenuhi tujuan atau jiwa dari undang-undang, maka harus diamandemen secepat-cepatnya. Itu hal yang urgent. Baik. Bang Karni. Terima kasih, Bang Karni. Dalam pandangan saya, kita banyak juga yang terjadi misunderstood kepada Islam. Islam itu bukan golongan, Islam bukan kelompok. Islam adalah tata nilai. Nah, Islam sebagai tata nilai ini yang tidak dipahami sebagai satu nilai yang untuk mengatur rahmatan lil alamin tadi. Ya oleh kita semua bangsa ini, sehingga kadang-kadang dalam pengertian tadi Bambe ini disebut ideologi, pasti kan yang disebut Islam. Seolah-olah jadi ini sebuah ajaran Islam mengajarkan terorisme. Rasulullah pernah mengingatkan di akhir zaman itu kita ini banyak pendusta, banyak yang buat fitnah. Maka dalam pandangan saya, konteks terorisme ini, dia sebenarnya itu pilihan senjata untuk melawan. Contohnya konteks kepada Amerika, dia punya tentara yang kuat, dana yang banyak, segala macam. Bagaimana cara mengelawan begitu? Bukan terlalu melebar, Pak. Harus dilihat terorisme juga dalam arti global. Karena itu negara namanya negara teroris. Nah, sisi lain kita juga harus mengerti pemerintah dengan seperti yang Pak Syafi'i katakan, tidak siuman ini menurut saya tindakan teroris juga. Teroris pemerintah yang membuat rakyat resah, rakyat susah. Jadi ada perlawanan begitu. Bang Karni, saya gitu, Pak. Bang Karni, mau kasih pendapat Bang Karni. Bang Karni, mau kasih pendapat sedikit. Tunggu dulu dia. Saya kasih dia. Terima kasih Pak Karni. Jadi persoalan teroris itu tidak bisa selesai dengan cara yang dilaksanakan sekarang. Kalau Bapak Indro tadi menjelaskan bahwa cara yang paling baik adalah penyelesaian tadi nangkep tapi diperiksa. Di intelijen memang ada 3 orang memeriksa orang itu. 1, diperiksa dengan interogasi. 2, diperiksa dengan interview. Dan yang ketiga, itu ada eliciting. Ini yang polisi tidak boleh melakukan ketiga ini. Dia hanya boleh menginterview. Karena interogasi itu sudah melanggar hukum. Karena dia ada unsur pemaksaan. Nah, yang bisa melaksanakan ini hanyalah intelijen. Intelijen itu tugasnya 1. Dia mengumpulkan informasi tidak untuk menghukum orang, tapi untuk membuat suatu perkiraan keadaan. Jadi artinya kita itu milih mana? Mau mencegah ada teroris apa menghukum teroris? Mencegah dong. Nah, kalau mencegah yang bisa kerja ini cuma intelijen. Baik, Anda. Bang Karni, yang saya mau tambahkan di sini bahwa teroris itu terjadi karena daerah-daerah yang minus, yang orang-orang berpenghasilan rendah. Dan saya melihat bahwa Indonesia sekarang dalam keadaan banyak sekali orang-orang yang dalam keadaan gak dibayar untuk membom apapun mau, karena mereka mempertahankan hidup. Ya, bagaimana bisa hidup? Jadi, bos. Iya, tapi karena dia dibayar dan keluarganya dijamin kehidupannya oleh yang membayar, yang menyuruh dia bunuh diri. Jadi kalau bisa, tolong ini saya serukan kepada negara atau pemerintah untuk memperhatikan ke ekonomi kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kemiskinan orang merampok, kalau ini suicide bomb. Pemirsa, saya kira kita berharap atau saya berdoa. Saya berharap JLC mendiskusikan ini untuk terakhir kalinya. Dengan harapan tidak pernah lagi ada bom. Saya berharap apa yang dikatakan oleh Pak Said Agil Siraj sama Pak Syafi'i Ma'arif tadi benar-benar tolonglah diresapkan. Bahwa Islam bukan untuk memusuhi orang-orang yang beragama lain. Apalagi memusuhi sesama Islam. Jadi tidak ada yang ingin kita capai di Republik ini kecuali hidup dalam rukun dan damai. Dan sebenarnya tidak perlulah semua undang-undang yang disebut itu. Kalau semua golongan bisa meresapi
ajaran agama kita yang sesungguhnya. Terima kasih. Kita ketemu di Jakarta Lues yang akan datang.